Suratu Al-Kawthar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Suratul Kautsar suratun makkiyah. Surah Al-Kautsar merupakan di antara surah makkiyah. Nazalat fi Makkah qabla al-hijrati, yang turun di Makkah sebelum hijrah. Adadu ayatiha thalathun. Jumlah ayatnya ada 3. Summiyat bil Kautsar liwurudi hadhil kalimati fi awwali ayatin minha. Dinamakan surah Al-Kautsar karena terdapat penyebutan kalimat ini di ayat pertamanya. Dan makna Al-Kautsar fil lughah wal kautsaru fil lughati al-khairul katsir. Nah, ini makna al-kautsar secara bahasa adalah al-khair al-katsir, kebaikan yang berlimpah, yang banyak. Fi tafsiri, dan di dalam tafsir disebutkan makna al-kautsar adalah huwa nahrun. Ia adalah sebuah sungai fil jannah, di surga. A'tahu Allah Ta'ala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah berikan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kama thabata fi al-hadithi as-sahihah. Sebagaimana telah datang penyebutannya, telah tetap di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan munasabatu nuzuliha artinya latar belakang turunnya surat ini adalah nazalat tasliyatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazalat tasliyatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai hiburan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Hina ayyarahu ba'dul musyrikin. Jika sebagian orang-orang musyrik, ya, mencela, ya, mencela, mengejek, ya, mencelanya. Bi'annahu abtar, bahwasanya Nabi dikatakan apa? Oleh mereka abtar, terputus. Maknanya apa? La nasla lahu minadzukur, tidak memiliki keturunan dari anak laki-laki. Ya. Tidak memiliki keturunan dari anak laki-laki. Dan memang demikian. Keturunan Nabi SAW, putra-putra beliau, ya, semuanya meninggal tatkala masih kecil. Sehingga tidak ada keturunan yang lahir dari anak laki-laki. Artinya tidak ada bin sampai Nabi SAW. Adapun yang perempuan, ya, banyak yang hidup. Zainab juga memiliki anak. Kemudian Fatimah juga memiliki anak, Hasan dan Husain. Kemudian adapun yang duanya tidak punya anak, ya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Fabayyanallahu anna al-khairal katsira lahu. Maka Allah menjelaskan bahwa kebaikan yang banyak itu, ya, justru Allah berikan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaliknya wa anna mubghidahu, dan orang-orang yang membencinya, wal abtaru al haqiqi, mereka adalah orang-orang yang terputus secara hakiki. Jadi kita sebutkan, ya, maksudnya terputus dalam apanya. Memang Nabi betul dikatakan tidak punya anak laki-laki, tidak punya keturunan dari anak laki-laki, betul adanya. Ya. Dan mungkin di antara hikmahnya supaya tidak ada orang yang berbangga dengan nasab sampai ke Nabi kita SAW. Ya. Tapi kalau dikatakan apakah Nabi memiliki keturunan, Nabi memiliki keturunan, yaitu dari Fatimah, ya, terutama dari anak perempuannya, yaitu Fatimah. Kemudian tafsir surah, imtanallahu fi hadhihi surati ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat ini Allah menyebutkan tentang bahwasanya Dia memberikan karunia untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Bi'ataihi al-khairi al-katsir, dengan memberikan kebaikan yang begitu berlimpah.
wan ni'ami al-'azimati fid dunya wal akhirah, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang agung baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Wa talaba minhu, dan dia meminta kepada Nabi kita sallallahu ayyudimas salata khalisatan liwajhihi, agar Nabi senantiasa terus melakukan salat dengan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk mengharap wajah Allah. Wa ayyan hara khiyara amwalihi, dan agar beliau sallallahu melakukan kurban yanhar nahar dengan harta terbaiknya, khiyar, khiyar ya, terbaiknya, terbaik daripada harta yang dia miliki, yang beliau miliki SAW. Dhahiyatan, sebagai sembelihan kurban ya. Syukron ala ma'aulahu, sebagai bentuk syukur atas apa yang telah dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas apa yang telah Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, minal karamati, berupa kemuliaan tadi. Thumma khutimatis suratu bi bisyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat ini diakhiri dengan memberikan kabar gembira untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Yaitu dengan menyebutkan bahwasanya justru orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah yang terputus. Ya qat'i mubaghidhihi wa syanihi, dengan terputusnya orang-orang yang membenci beliau sallallahu alaihi wasallam dan mencelanya. Ya. Orang-orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci beliau sallallahu alaihi wasallam, justru mereka lah yang terputus. Nah, masuk ayat pertama. Inna awlaynaka al khairal katsira ad-daima fid dunya wal akhirah. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi, ya, al khairal katsir, berupa kebaikan yang berlimpah, yang begitu banyak, ad-daima, yang langgeng, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Wa idza a'taita wa idza u'tita dzalik, dan jikalau ya, engkau sudah diberikan itu semua, fadum ala salati li rabbika khalisatan lahu. Ini dum ini fil amr ya, fadum. Maka ya, senantiasalah untuk terus melakukan salat untuk Tuhanmu. Ya, memurnikan salat itu hanya untuk Dia. Wanhar dhabaihaka syukran lillah, dan sembelihlah sembelihan-sembelihanmu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ala ma aulaka, karena apa yang telah dia berikan kepadamu, min karamatin wa khassaka min khairin. Ya, karena ini jadi syukur atas apa yang telah dia berikan kepadamu berupa kemuliaan, dan juga memberikan kekhususan kepadamu berupa kebaikan. Kemudian yang terakhir, inna mubaghidaka huwal munqati'u an kulli khairin. Dan sungguh orang-orang yang membencimu itu justru mereka adalah orang-orang yang terputus dari segala kebaikan. Nah, sekarang masuk ke pelajaran daripada surah. Nama yang pertama, annal ibrata bil barakati la bil kathrati dhahirati. Yang menjadi ukuran itu adalah barokahnya, bukan dengan zahir yang begitu banyak atau banyaknya secara zahir. Itu apa? Nah, di sini salasu ayatin qasiratun salasu ayatin qasiratin, tiga ayat yang sangat pendek, lakinnaha mali'atun bil ma'anil azimati, tetapi penuh dengan makna-makna yang agung. Wa kadzalika sya'nul mu'mini, dan demikianlah urusan seorang beriman. Qad yakunu qalilan,
Jumlah mereka terkadang sedikit, atau urusan mereka terkadang sedikit fil adat secara kuantitas. Aziman fil athar, namun pengaruhnya sangat agung atau sangat besar. Nah, kedua, isbatu nahril kautsari fil jannati. Ya, tetapnya atau ditetapkannya atau ada penetapan akan adanya sungai bernama Al-Kautsar, Nahrul Kautsar fil jannah di surga. Fihi dalilun ala na'imil jannatil hakiki. Ini juga menunjukkan akan adanya nikmat yang hakiki di surga. Ya. Wa anna Allah a'adda lin Nabi sallallahu maqaman 'azima, dan Allah telah menyiapkan untuk Nabi kita sallallahu kedudukan yang agung. Kemudian ketiga, syukrun ni'mati yakunu bil ibadati. Bentuk mensyukuri nikmat itu dengan cara beribadah. Wa 'adhamu syukri as-salatu wan nusuku, dan bentuk syukur yang agung di antara adalah melakukan sholat, menegakkan sholat dan menyembelih. Ya. Kemudian yang keempat, ikhlasul ibadati lillahi wahdahu. Ya, kewajiban untuk kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Qauluhu li rabbika, firmannya li rabbik, fihi taujihun li ifradillahi bil ibadah. Di sini ada bimbingan atau nah, bimbingan untuk kita itu hanya mengesahkan Allah dalam ibadah. Khilafan li ahli syirki, dan ini sebagai bentuk menyelisih orang-orang ahlu syirik, orang-orang musyrik. Alladzina yadbakhuna li ghairillah, yang mana mereka menyembelih untuk selain Allah. Yang kelima, annal aqibata li ahlil haqqi. Kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran. Al-mubghidu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-munqati'u dzikr. Huwa al-munqati'u adz-dzikru. Nah, orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang sebetulnya terputus secara atau habis, sudah hilang sudah penyebutan mereka, nama-nama mereka. Amma Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzikruhu marfu'un fid dunya wal akhirati. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, penyebutan nama beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa terangkat, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam terus akan disebut. Ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir ya, annal ibtila'a la ya'nil hawan. Ujian itu bukan berarti menunjukkan bentuk menghinakan. Ketika Allah menguji nabinya, bukan berarti Allah menghinakan nabinya. Ta'aradan Nabi SAW bil adha. Dan Nabi SAW mengalami gangguan, siksaan, dan seterusnya, celaan dari musuh-musuhnya. Itu bukan menunjukkan akan Nabi, bahwasanya akan menunjukkan akan dihinakannya Nabi SAW, bukan. Ya. Dengan pun demikian, ketika Nabi mengalami banyak gangguan, penindasan dan seterusnya dari musuh-musuhnya, wa ma'adzalika kana indallahi 'azimul manzilah. Namun demikian, beliau SAW di sisi Allah bahkan memiliki kedudukan yang agung. Nah, sekian surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyyina